Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say that is, why is it so hard to say? Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi mengenai penyebab kerusakan bahan pustaka dan cara penanggulangannya, yang akan dijelaskan satu persatu oleh anggota kelompok. Yang pertama akan dijelaskan oleh Askia Ramadhani dengan NIM 19234059. Kemudian yang kedua, Yovianda Sapitri dengan NIM 19234103. Dilanjut dengan Ayu Septi Mulyani dengan NIM 19234063. Kemudian Indah Yunia Sativa dengan NIM 19234077. Dan diakhiri oleh Artati Halawa dengan NIM 192340. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Sebelum kita membahasnya, kita lebih baik mengetahui ada dua faktor penyebab kerusakan bahan pustaka, baik dari dalam maupun dari luar. Yang dari dalam itu berupa jenis kertas, jenis tinta, cetak, dan sebagainya. Dan jenis dari luar itu berupa faktor fisik, kimia, faktor ulah manusia, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu pertama faktor fisik. Faktor fisik itu adalah penyebab pengaruh suhu dan kelembaban udara. Pengaruh pencahayaan disebabkan oleh cahaya sinar matahari. Perlu kita ketahui bahwa sinar matahari dapat menyebabkan kerusakan pada bagian kertas sehingga kertas mudah robek. Sedangkan pengaruh suhu dan kelembaban udara akan menyebabkan kertas menjadi busuk dan mudah rapuh, dan di situ akan berkembangnya jamur. Yang kedua, saya akan membahas tentang faktor kimia. Faktor kimia ini adalah komposisi struktur bahan kertas pada buku yang tersusun dari berbagai unsur senyawa kimia yang lambat daun akan terurai oleh reaksi oksidasi dan hidrosi yang mempengaruhi keasaman suhu dan udara yang dapat mengakibatkan kertas mudah robek dan sobek. Sumber keasaman selain dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban juga dipengaruhi. Baiklah, saya akan melanjutkan sebagainya. Madani, yaitu tentang faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang ketiga yaitu faktor biota. Faktor biota dapat menyebabkan hancurnya bahan pustaka karena serangga, jamur, dan binatang pengerat. Serangga dan binatang pengerat inilah yang paling ganas menghancurkan buku, karena binatang ini memakan unsur-unsur pada kertas yang terdiri dari selulosa, perekat, dan protein, yang mana sebagai sumber makanan dan tempat bersarangnya binatang ini. Yang keempat yaitu faktor api dan air. Faktor bahan merupakan sisi lain dari unsur kerusakan bahan pustaka. Bahan kertas yang mudah patah dan mudah sobek sangat memerlukan perawatan dan perbaikan segera mungkin. Untuk komponen kerusakan bahan pustaka yang rusak karena jilitannya, dapat dibenahi dan ditata ulang dan dijilid kembali. Hal ini tergantung pada tingkat kerusakan bahan pustaka. Saya Ayu Septi Mulyani ingin menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang faktor manusia atau pengguna. Nah, pada faktor manusia dalam lingkup perpustakaan sangat berkaitan dengan para pengguna perpustakaan. Dengan cara kita harus menyesuaikan kondisi lingkungan yang ada di perpustakaan serta menentukan kebijakan internal yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Faktor pengguna dalam proses kerusakan perpustakaan antara lain merobek halaman buku, menekuk buku, menggulung buku, serta melipat halaman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara menanggulangi kerusakan bahan pustaka. Penanganan kerusakan bahan pustaka yang dimaksud di sini meliputi kegiatan pencegahan kerusakan bahan pustaka, perawatan bahan pustaka, dan cara memperbaiki bahan pustaka yang rusak agar tetap
menghadapi bencana. Contohnya ini mengurangi rasa panik dan selalu memeriksa kabel aliran listrik. Dan yang kelima ini penyempurnaan sarana dan prasarana, penataan, penyimpanan, kebersihan dan penanganan. Saya akan melanjutkan materi dari Indah Yuniarti. Materi yang akan saya jelaskan mengenai perawatan bahan pustaka. Selain melakukan pencegahan terhadap bahan pustaka agar tidak mengalami kerusakan, kita juga dapat melakukan perawatan bahan pustaka. Saya akan menjelaskan beberapa cara perawatan bahan pustaka menurut Soraya. Yang pertama, pembasmian. Pembasmian dapat dilakukan dengan cara fumigasi, vakum, freezing, dan menggunakan gas inert. Yang kedua, pembersihan. Dapat dilakukan dengan cara membersihkan debu dengan vacuum cleaner, dengan kuas dan karet penghapus. Yang ketiga, deadifikasi. Deadifikasi yang dimaksud di sini ialah menetralkan asam yang dapat merusak kertas dan memberi bahan penahan untuk melindungi kertas dari pengaruh asam dari luar. Yang keempat, memutihkan kertas. Untuk memutihkan kertas dapat digunakan dengan sodium. Yang kelima, menghilangkan noda. Menghilangkan noda dapat dilakukan dengan cara menggunakan pelarut organik dan menggunakan benzen. Yang keenam, penyangan. Penyangan ini dapat dilakukan jika bahan pustaka tersebut sudah rusak parah dan bahan pustaka yang sudah tidak dipakai lagi. Dengan pelestarian bahan pustaka yang baik dan benar, diharapkan bahan pustaka yang ada di perpustakaan dapat berumur lebih panjang dan pustakawan tidak perlu membeli buku yang sama lagi. Sekian materi yang dapat kami jelaskan dari kelompok 8. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.